Pernah nggak sih kalian merasa di tengah bencana yang bikin hati campur aduk, justru satu kalimat dari pejabat bisa menambah sesak? Itulah yang terjadi minggu ini. Ketika banjir bandang dan longsor menghantam Sumatera, publik bukan cuma berjuang dengan duka, tapi juga dengan sebuah pernyataan yang memicu gelombang reaksi luar biasa. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir telah merenggut ratusan nyawa dan memaksa puluhan ribu keluarga mengungsi. Suasana lapangan penuh ketidakpastian. Relawan berjibaku, warga saling bantu, dan banyak orang berharap pemerintah memberi kejelasan, empati, dan situasi yang menenangkan. Tapi yang muncul justru sebaliknya. Dalam konferensi pers daring pada 29 November 2025, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan alasan kenapa banjir dan longsor Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, skala bencana ini belum memenuhi kriteria, berbeda dengan tsunami Aceh 2004 atau pandemi COVID-19 yang punya dampak nasional dan lintas sektor yang jauh lebih luas. Sampai di sini publik masih bisa menerima. Kriteria itu memang jelas dan sudah ada payung hukumnya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Tapi bagian berikutnya inilah yang memicu badai. Suharyanto menyebut bahwa situasi di media sosial terlihat lebih mencekam dibanding kondisi lapangan. Ia mencontohkan bahwa beberapa wilayah sebenarnya relatif terkendali dan faktor hujan yang sempat berhenti membuat situasi tidak seburuk yang tampak di dunia maya. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Dan kalimat itu langsung meledak. Publik, terutama para penyintas dan keluarga korban, merasa kondisi yang mereka alami jauh dari kata terkendali. Banjir masih tinggi, akses masih terputus, listrik padam, dan banyak warga belum dievakuasi. Assalamualaikum. Habis, Bos. Habis. Di titik inilah komentar netizen membanjiri lini massa. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang menyindir, tapi banyak juga yang mengungkapkan rasa rindu pada sosok-sosok komunikator terbaik yang pernah dimiliki Indonesia saat krisis. Nama-nama seperti Sutopo Purwonugroho, Doni Monardo, dan Ahmad Yuryanto kembali bermunculan. Mereka dikenal bukan karena jabatan semata, tapi karena cara menyampaikan informasi yang humanis, jujur, dan penuh empati. Publik merasa kehilangan sosok yang mampu berdiri di garis depan komunikasi bencana dengan ketenangan dan ketulusan yang sulit digantikan. Di tengah kritik yang terus meningkat, Suharyanto melakukan kunjungan lapangan ke beberapa titik paling terdampak. Dan disinilah titik baliknya. Saat melihat langsung kondisi di desa Agaroga, Batang Toru, ia mengaku kaget dan tak menyangka kerusakannya begitu besar.
Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, mengakui bahwa situasinya jauh lebih parah dari perkiraan awal BNPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus penanganan khusus ya. Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Kalau melihat kondisinya seperti ini. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Tapi sekali lagi, gelombang komentar justru makin deras. Blunder lagi, minta maaf lagi, tulis banyak netizen. Ada yang menyindir, ada yang pedas, dan ada yang hanya bisa mengelus dada melihat pola komunikasi yang dianggap tidak sensitif. Namun kritik ini bukan sekadar tentang satu kalimat. Ini tentang harapan publik pada pemimpin di saat krisis. Tentang bagaimana satu suara bisa menguatkan atau justru melukai. Tentang bagaimana bencana bukan hanya soal data, tapi soal perasaan warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka. Di balik semua polemik, fakta di lapangan tetap menjadi prioritas utama. Hingga 1 Desember 2025, data BNPB mencatat 442 korban meninggal dan 402 orang masih hilang di 3 provinsi. Ribuan relawan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah terus bekerja membuka akses mencari korban, menyalurkan logistik, dan memastikan posko aman bagi para pengungsi. Sementara itu, pemerintah pusat menekankan bahwa meski statusnya tidak naik menjadi bencana nasional, dukungan tetap masif. Alutsista dikerahkan, posko utama diperkuat, helikopter logistik terbang berkali-kali, dan jalur darat terus dibuka agar kebutuhan warga bisa terpenuhi. Pada akhirnya, kontroversi ini meninggalkan satu pelajaran penting. Di tengah bencana, komunikasi bukan sekadar penyampaian data tapi juga penyambung rasa. Publik ingin kehadiran yang menenangkan, bukan pernyataan yang terasa jauh dari kenyataan. Karena saat air sudah surut dan tanah berhenti bergerak, kata-kata dan empati seringkali menjadi hal pertama yang diingat. Dan di titik inilah kerinduan publik pada sosok Sutopo, Doni Monardo, dan Ahmad Yuryanto menemukan maknanya. Mereka bukan sekadar pejabat. Mereka adalah wajah empati di tengah situasi tak pasti. Kini publik berharap BNPB mampu memperbaiki komunikasi, memperkuat kepekaan, dan hadir lebih dekat dengan para penyintas. Karena pada akhirnya bencana bukan hanya tentang apa yang rusak, tapi tentang siapa yang merasa didengar.